bareng Wakil Rakyat. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir di Bincang Parlemen. Ini luar biasa sekali loh, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya hadir. Pak Asif sehat? Alhamdulillah. Makin ganteng aja nih sepertinya. Ini Terima kasih. Aduh luar biasa sekali, karena kita sekarang lagi ngobrol-ngobrolnya nyantai, tapi ngobrolinnya satu isu yang sebenarnya tuh agak bikin banyak pihak itu, wah ini gimana nih, kita Apa ngobrol tuh? tuh tentang BBM Pak. Wah, itu isu serius, Bu. Serius jadinya ya. Jangan Ibu ya, Aduh, teteh. teteh aja lah ya. Jadi karena memang kalau kita ngobrolin soal isu-isu yang hadir di masyarakat, yang paling menarik perhatian masyarakat tuh yang paling menarik perhatian masyarakat itu adalah tentang BBM. Nah, BBM sendiri itu kan kemarin-kemarin sempat dengar nih, kalau saya mewakili masyarakat nih Pak, katanya mau naik. Bener Pak gitu itu tuh. Ya, kalau melihat dari berita, kemudian pemaparan Menteri Keuangan, terus juga apa yang disampaikan beberapa kesempatan oleh Presiden sendiri, emang rencananya mau naik. Rencananya mau naik. Baru rencana aja udah bikin heboh ya Pak, ternyata ya. Dan teman-teman aktivis di Jakarta sudah mulai turun ke jalan. Dan mungkin sekarang menambah tingkat kesibukan Bapak juga kali ya dengan adanya isu ini. Ini sebenarnya baru rencana, tapi udah selain ada isu ini, Bapak sekarang lagi dihadapkan dengan sibuk apa sih Pak? Ya, kembali ke isu BBM aja. Yang pertama mungkin kita kan sebagai penerima dan meneruskan aspirasi masyarakat. Kalau itu menjadi isu nasional, ya kita suarakan mewakili masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Ya, kalaupun isu-isu lokal, yaitu kita juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih pro ke masyarakat atau publik. Tapi memang ini tuh salah satu isu yang akan selalu menjadi pemberitaan besar ya Pak ya, kalau kita terkait tentang BBM. Apa sih yang mendasari kenapa akhirnya ada isu kenaikan BBM lagi? Ya. Kayak gimana itu? Ini versi pemerintah pusat ya, karena katanya sudah membebani postur APBN. Membebani ya, APBN. Karena sudah melebihi batas normal di atas 500 triliun untuk subsidi itu. Kemudian juga ditenggarai bahwa penikmat subsidi itu juga masyarakat menengah ke atas. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Betul. Itu menurut pemerintah pusat ya gitu ya. Nah, itu alasan yang menjadi kenapa BBM harus naik. Oke. Cuma kalau saya ditanya pendapat, Pak, alasan itu atau apa naik itu, apa BBM itu harus naik? Ya pasti saya menjawab kalau arahan dari, saya kan kebetulan Partai Gerindra, kemudian kemarin juga mendengar pendapatnya dari Sekretaris Jenderal Pak Ahmad Muzani, ya kalau bisa ditunda dulu, menunggu recovery ekonomi ini membaik. Habis kita 2 tahun dilanda COVID-19 pandemi. Betul. Jadi kalau inginnya Bapak pribadi dan juga masyarakat tuh kalau bisa pemulihan dulu aja. Karena boleh bilang kita stabil juga belum, masih baru merangkak lagi setelah pandemi, tiba-tiba dihajar dengan kenaikan seperti itu. Tapi memang kalau kenaikan BBM sendiri, dampaknya itu apa aja sih Pak? Ya, kalau saya pelajari dan rasakan juga, karena kalau konsumsi secara nasional itu meningkat, apalagi kan yang namanya BBM itu menjadi hajat hidup orang banyak. Benar. Dan tingkat konsumsinya kan sangat tinggi. Betul. Sudah menjadi kebutuhan pokok seperti beras. Kalau inflasinya itu di atas 0,5 atau 1, saya kira pertumbuhan ekonomi akan menjadi sia-sia. Karena memicu kenaikan harga sudah pasti. Apalagi untuk sarana transportasi, terutama transportasi umum dan transportasi barang. Kemudian inflasi naik juga biasanya juga diikuti oleh harga-harga naik yang juga menjadi konsumsi masyarakat. Sementara saya baca juga 50% pendapatan domestik bruto mungkin ya
50%-nya ya dari konsumsi. Jadi kalau kita konsumsi nanti karena turun karena harga-harga naik, juga berarti mengoreksi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Jadi memang besar sekali dampaknya ya ketika memang terjadilah kenaikan BBM ini. Tapi tadi agak sedikit menelisik karena kan memang BBM ini itu ada BBM bersubsidi yang kalau kata orang pusat itu tidak tepat sasaran. Kalau Bapak sendiri menilainya apakah seperti itu? Ya begini ya, kalau saya sebetulnya mau yang mampu atau tidak mampu juga tetap masyarakat Indonesia. Betul. Kadang-kadang kita itu selalu berbicara di hilir. Kan di Undang-Undang 33 itu juga di ayat 3 itu kekayaan bumi, air dan udara termasuk di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, kan kira-kira begitu. Betul. Mungkin bahasanya kurang pas ya, tapi kira-kira begitu esensinya. Jadi kalau kita berbicara selalu di hilir, ya akhirnya ada pemilah-pemilahan mana yang perlu dibantu masyarakat yang subsidi, padahal juga belum tentu yang dianggap mampu itu juga secara ketahanan ekonominya itu mampu dalam jangka panjang. Betul. Berarti kan apa masalahnya? Masalahnya ya di fundamental ekonomi. Ketika menjamin orang yang dianggap mampu hari ini juga secara berkelanjutan harus punya ketahanan ekonominya itu dalam jangka panjang. Iya, benar. Apalagi yang miskin. Maka dari itu sebetulnya kenapa selalu berbicara tadi di hilir? Justru kita harusnya dibicarakan dulu bagaimana membangun fundament ekonomi itu di masyarakat. Ketika yang belum mampu secara ekonomi ya betul dibantu, disupport, disubsidi, bahkan saya setuju dengan BLT. Kalau yang tidak mampu, karena untuk mengamankan katakanlah isi perutnya dalam 1-2 tahun pertama. Tetapi harus ada program juga yang meningkatkan derajatnya supaya dia tidak selalu tergantung kepada bantuan pemerintah. Kemudian yang kelas menengahnya juga harus ada kekuatan atau jaminan dari pemerintah, para pengambil kebijakan juga mungkin termasuk saya juga harus menciptakan bagaimana ketahanannya itu bisa berkelanjutan supaya tidak ada pemilahan rakyat itu yang perlu disubsidi atau tidak. Kalau sudah jelas begitu baru ada pemilihan karena tidak semua mungkin mampu. Betul. Nah gitu ya, kira-kira begitu. Jadi memang kadang memang menjadi satu budaya juga nih orang-orang yang disebut tidak mampu itu karena mendapatkan subsidi, mendapatkan bantuan, akhirnya mereka tidak mencoba untuk keluar dari zona itu. Mungkin itu ya Pak, ya salah satunya juga yang akhirnya bisa nggak itu menjadi satu pertimbangan juga kenapa lah disebut ada istilah subsidinya tidak tepat sasaran. Ini jadi keenakan dibantu terus misalnya kayak gitu, disubsidi terus ya. Dan akhirnya padahal sebenarnya ya seperti yang tadi Bapak sampaikan, harapannya mereka itu bisa mampu meningkat jangka panjang ke depannya, bukan harus selalu seperti ini. Tapi kalau untuk subsidi sendiri itu Pak, mengalirnya biasanya subsidi itu kan mungkin ke Pertamina, apakah kayak gitu-gitu itu dari APBN memang seperti itu atau kayak gimana ngalirnya Pak? Sebetulnya kalau itu tepat sasaran sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena kita kadang-kadang di bawah juga menemukan data-data yang ada yang sebetulnya sudah tidak layak dibantu. Gitu ya, tetapi masih mendapatkan. Kan itu yang disebut tidak tepat sasaran. Betul. Kemudian ketika BBM itu juga harusnya misalkan subsidi itu dinikmati oleh kalangan misalkan menengah ke bawah, tetapi kan juga tidak ada di situ juga peraturannya juga longgar. Betul. Kita bawa ke mobil ke SPBU mau apa aja masih dilayani. Benar. Tidak menanyakan, Mbak mobilnya berapa cc atau mereknya apa, tetap aja dilayani. Betul. Jadi hanya kesadaran aja ketika kita mobil ingin awet mungkin bagus, berarti kita harus menggunakan di atas RON 92 misalkan begitu. Betul. Tapi kenyataannya kan itu juga agak rumit. Nah mungkin di sini sih saya melihat karena itu agak kesulitan melakukan sistem, akhirnya
pemerintah mencari jalan keluarnya itu dengan memperbesar subsidi ke masyarakat. Yang masih perlu dibantu. Betul. Kira-kira begitu. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kenaikan BBM ini memang akan sangat meluas ke banyak sektor ya Pak ya, betul ya, seperti itu. Berbicara tentang tadi ya, kebijakan dan proses-proses di tingkat atas. Justru saya menyuarakan bagaimana yang namanya kekayaan negara ini betul-betul dikelola dengan baik dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Ya, kira-kira begitu idenya, esensinya. Jadi, kan dari gitu. Kita ya untuk kita juga gitu kan, dengan semaksimal mungkin gitu ya Pak ya, dan seperti harapan Bapak juga, harapan masyarakat juga nih, kita harus bisa loh sama seperti negara-negara yang mungkin bisa membuat BBM lebih murah seperti itu ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang konsumsi bahan bakar yang tinggi nih Pak ya, akibat volume kendaraan di Indonesia emang berpengaruh dengan banyaknya orang yang memiliki kendaraan pribadi misalnya gitu kan di Indonesia, itu berpengaruh dengan konsumsi tingginya BBM berarti ya Pak ya? Saya kira sangat berpengaruh. Karena juga kalau kita berbicara angkutan publik, adanya juga hanya di kota-kota besar. Betul. Yang berefek ya dari penghematan. Sementara Indonesia itu kan sangat luas. Betul. Kita kemana-mana perlu BBM gitu. Betul. Kan, perlu minyak lah. Gitu. Jadi sebetulnya ketika kaitan dengan konsumsi BBM dan kebijakan transportasi publik untuk wilayah Indonesia yang luas agak kurang pas. Betul. Kecuali untuk kota-kota besar. Kota-kota besar ya. Kalau mau berbicaranya kita beralih dari bahan bakar yang tidak terbarukan ke bahan bakar yang terbarukan. Dan kita sangat melimpah. Matahari kan ada sepanjang tahun. Betul. Matahari ada setiap saat ya. Kita kan musimnya cuma dua, musim kemarau sama musim hujan. Betul. Musim hujan juga matahari masih ada. Betul. Saya kira justru langkah ke depan yaitu yang harus dijadikan alternatif yang menjadi prioritas. Nah, ngomongin alternatif nih Pak, kan kemarin-kemarin baru-baru ini ada mobil listrik. Tanggapan Bapak kayak gimana? Iya, itu kan mobil listrik itu menggunakan tenaga listrik. Persoalannya listriknya bersumber dari mana kan gitu. Kalau bersumber energinya misalkan dari bahan bakar bahan bakar lagi ngapain juga kan gitu. Benar. Ya, tapi kalau maksud saya dengan energi yang terbarukan itu ya sekuat tenaga kita kekayaan alam yang luar biasa, sumber energi matahari harus menjadi fokus utama itu. Supaya sumber listriknya juga bersumber dari energi yang terbarukan. Mungkin itu karena lebih murah ya. Betul. Beda dengan untuk solar cell atau tenaga matahari. Jadi kalau tenaga angin itu kan peralatannya karena memutarkan turbin kira-kira kita hanya membutuhkan peralatan yang sederhana. Tidak terlalu kompleks. Kemudian juga kan energi terbarukan juga masih kita ada lagi. Air. Iya kan? Untuk penghasil sumber listrik. Jadi memang ini harapannya adalah energi-energi terbarukan yang memang untuk bisa mengalihkan tidak hanya dari bahan bakar saja. Tapi kalau terkait transportasi umum memang kalau di daerah-daerah karena luas sekali Indonesia agak terkendala berarti ya Pak. Nanti malah rugi penyelenggara karena kan tidak sebanding dengan okupasi. Betul. Dengan penumpang ya. Kalau di kota besar oke lah ya dengan transportasi umum untuk mengurai penggunaan mobil pribadi atau kendaraan pribadi gitu kan. Tapi kalau di daerah memang agak menjadi tantangan yang lebih lagi ya berarti. Kalau pengalihan alokasi dana nih misalnya Pak, kan kalau APBN itu luas banget, dialokasikan dengan beberapa sektor. Salah satu yang paling baru kan mau ada ibu kota katanya gitu. Ada alokasi dana yang luar biasa sekali nih. Kalau dialokasikannya ke BBM, apakah ini bisa nggak sih untuk mencegah isu kenaikan? Ya, saya nggak bisa komen kalau itu, karena itu kebijakan tingkat tinggi. Cuma saya kembali lagi, pemerintah pusat, mungkin atas nama masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, sementara harus mempertimbangkan kembali kenaikan BBM itu karena akan berdampak terhadap multi dimensi kan kira-kira begitu. Terus yang kedua, ketika emang subsidi itu harus dialihkan ke
peningkatan BLT, yaitu juga harus dengan data yang sangat akurat. Betul. Karena yang terdampak itu adalah menurunnya kan daya beli. Saya kira dulu mungkin dan uang sekian rupiah cukup. Betul. Sekarang betul. dengan kenaikan BBM menjadi tidak cukup. Betul sekali. Bagaimana strategi nasional ini ketika berbicara tadi daya beli, efek dari inflasi, ini harus justru semakin mempersempit jurang antara yang mampu dan tidak mampu. Nanti ketika mekanisme pasar itu dilempar, saya kira juga tidak akan terjadi gejolak. Karena semua udah dikatakan mampu. Kalau Nah, gitu. kebijakan dari Kabupaten Tasikmalaya sendiri Pak menyikapi isu kenaikan BBM dan yang mungkin sekarang sedang ada, kalau seandainya memang benar-benar terjadi ini Pak, mau seperti apa? Ya kebetulan di postur APBD kita 2022 ini ada program padat karya. Jadi ketika salah satunya itu program recovery ekonomi. Jadi bagaimana masyarakat harus mendapat upah dari ekstra pekerjaannya yang diciptakan oleh masyarakat meskipun pemerintah untuk masyarakat meskipun adalah jangka pendek. Misalkan di lingkungannya itu ada pembenahan jalan. Disebutnya di situ dikerjakan oleh beberapa orang masyarakat, kemudian menjadi mereka mendapat upah harian, setidaknya dalam jangka tertentu ini bisa membantu. Program itu salah padat satu karya, betul. Dan tentunya semoga seperti harapan kita semua itu tidak terjadi, bagusnya lebih ditunda. Kalaupun memang terjadi, pemerintah dari Kabupaten Tasikmalaya, DPD Kabupaten Tasikmalaya tuh udah mempunyai program-program yang tentunya juga akan sama-sama dengan masyarakat untuk bisa bertahan dan menyikapi situasi memang nantinya akan terjadi Pak ya. Termasuk juga itu kan tadi salah satu ya yang langsung. Terus yang bisa jangka pendek, tetapi bisa berkelanjutan dengan digitalisasi desa. Saya kemarin alhamdulillah kedatangan dari Telkom. Bagaimana membangun digitalisasi desa dengan berbiaya murah. Jadi kalau ada masyarakat tidak jauh ke balai desanya. Kalau sekarang kan di RT adalah punya handphone ya, tiap rumah satu ataupun tidak punya juga ada tetangganya satu lingkungan. Jadi tinggal aplikasi itu dibuka aplikasinya, dia sampaikan keinginannya, misalnya membuat KTP baru, tinggal diklik saja. Nanti dia akan mendapat respon, udah siap semuanya, tinggal ambil aja. Jadi ke desa itu hanya sekali aja. Tidak daftar dulu, menunggu, besok balik lagi. Itu pentingnya sekarang digitalisasi itu. Kemudian juga kalau sudah ada digital, semua tadi yang disebut membangun fundament ekonomi itu salah satunya ketika masyarakat punya produk tidak harus dibawa ke pasar dulu, bisa kan menawarkan melalui itu. Kalau itu sudah tercipta, sebetulnya akan terjadi efektivitas ke konsumsi yang bersifat tadi membebani ke BBM, kemudian tenaga dan waktu juga bisa lebih efektif untuk produktivitas. Akhirnya juga biaya hemat, tetapi produktivitas meningkat. Nah itu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin pasti program-programnya masih akan sangat banyak, karena ini ada salah satu selalu yang dipikirkan oleh Bapak gitu kan. Ini bagaimana caranya masyarakat tidak semakin terbebani dengan apapun keputusan ya, barangkali seperti itu. Keputusannya, harapannya adalah ditunda. Kalau bisa jangan naik ya Pak ya. Karena mungkin kita akan terdampak dan akan banyak sekali program yang harus disiapkan juga oleh Bapak. Terakhir nih Pak, harapannya gitu kan kepada masyarakat, sekalipun ternyata memang isu ini akhirnya terjadi. Karena kan pemerintah Bapak khususnya ini adalah berjuang dengan masyarakat, tapi kan intinya masyarakatnya sendiri juga harus bagaimana kalau menurut Bapak? Yang pertama kita DPRD siap menampung aspirasi masyarakat, tetapi disampaikanlah dengan baik dan damai. Mungkin ini juga menjadi satu budaya kita. Kita kan utamakan dialog. Yang kedua juga jangan panik, karena saya percaya kepada pemerintah pusat juga
pengalihan ini juga akan membantu masyarakat yang betul-betul dianggap hari ini rentan terhadap ketahanan ekonominya, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Tetapi saya juga memohon untuk data itu terus diperbaiki supaya pengalihan ini juga menjadi tepat sasaran. Yang ketiga, saya juga mendorong pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya harus kreatif untuk menciptakan solusi-solusi akibat nanti efek dari kenaikan BBM ini. Nah, seperti itu sinergi juga dari berbagai pihak untuk akhirnya benar-benar bisa mencari solusi terbaik kalaupun ternyata isu ini akhirnya terjadi seperti itu. PR-nya luar biasa sekali Bapak, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan karena ini betul-betul membutuhkan PR yang luar biasa sekali kalau ternyata memang harus benar-benar terjadi, dan mudah-mudahan masyarakat juga paham karena ternyata kita harus sinergi dengan pemerintah untuk bagaimana menyikapi kenaikan BBM ini kalaupun ternyata terjadi. Tapi seperti harapan mudah-mudahan tidak Pak. Kalau terjadi Bapak bakal sibuk sekali berarti ya Pak ya. Udah biasa, tenang aja. Aduh, luar biasa sekali Bapak, obrolannya seru sebenarnya. Saya juga sebenarnya kalau ngomongin tentang BBM banyak sekali yang ingin semakin dikupas juga sebenarnya. Tapi ya bagaimana ya, karena Bapak juga banyak sekali yang memang harus diselesaikan. Dan semoga selalu diberikan kesehatan Bapak. Amin. Mewakili masyarakat juga terima kasih dengan kerja kerasnya Bapak berserta dengan anggota-anggota DPRD yang lainnya yang mudah-mudahan selalu dimudahkan. Terima kasih Bapak waktunya dan obrolan kita seru sekali. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk ngobrol tentang topik-topik hangat lainnya. Siap. Terima kasih. Jadi kita udah punya agenda lain. Nggak apa-apa, tapi alhamdulillah kita bisa cocok Pak dan akhirnya kita bisa diskusi ke minum dulu Pak.